Kalau misalkan lo sering ngalamin belibet dan lo tuh susah banget mengekspresikan apa yang ada dalam isi pikiran lo menjadi kata-kata, di video kali ini kita bakal bedah tuntas apa sih penyebab yang bikin lo jadi ngalamin masalah belibet dan solusinya itu apa buat nyembuhin masalah belibet ini bahkan dalam 30 hari ke depan. Dan gue akan mulai dari yang pertama, penyebab satu, yaitu adalah lo itu memang nggak tahu tentang topik yang lagi dibicarakan. Oke, gue punya sebuah cerita yang pas banget untuk menggambarkan penyebab pertama ini. Dulu pas lagi di zaman SMA, gue pernah ngalamin momen dimana gue tuh malu banget. Oke, ceritanya dulu tuh gue sempat kepilih untuk mewakili sekolah gue dalam lomba Olimpiade Fisika. Wih, gila, keren banget gitu kan. Oke, nah basically waktu itu waktunya tuh gue lagi latihan bareng teman-teman gue dan bareng ya coach utama pembimbing kita. Waktu itu, coach gue tuh mempertanyakan sebuah pertanyaan kepada gue di kelas tersebut untuk mengetes masing-masing pengetahuan dari individu yang ikut di kelas tersebut. Gue ditanya, Listen, kalau dari teorinya Albert Einstein, itu kan E sama dengan MC kontra, gitu kan. Sebenarnya kalau kita hubungin dengan teori dari Isaac Newton terkait gravitasi, itu bisa ada gak korelasinya? jadi itu buat ngetes tuh, oke? Apakah pengetahuan gue bisa menghubungkan konsep antar konsep? Dan gue tuh malu banget karena gue cuman kayak gitu doang. Oke, gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Dan sekalinya gue ngejawab pun, gue berusaha ngejawab, tapi kayaknya alur omongan gue tuh berantakan. Di titik itu, sebenarnya yang terjadi adalah otak gue itu nggak tahu tentang topiknya. Oke, jujur-jujuran aja. Memang gue nggak tahu emang kenapa ada hubungannya. Makanya otak gue, gue harus ngomong apa nih? Kayak gitu loh. Nah ini berbeda total. Ketika beberapa tahun kemudian, oke, gue nggak jadi fisikawan, gue menjadi seorang marketer. Waktu itu basically, gue lagi kerja di sebuah perusahaan, dia kayak semacam franchise pendidikan kayak gitu. And then, bos kita nanya ke gue, Listen, untuk event kali ini, better kita pakai strategi marketing apa ya? Karena kan ini event lumayan prestige dan akan mecahin rekor dunia, gitu kan. and then gue mikir kayak, apa ya yang harus gue omongin gitu kan. Nah cuman, karena memang gue aslinya seorang marketing, oke, dan gue tahu nih tentang strategi yang memang bisa dijalanin, ya gue lancar-lancar aja. Oh, kita bisa sih Pak, kalau kita pakai PR, ngehubungin wartawan juga untuk ngeliput eventnya nanti, itu bisa jadi leverage juga nih untuk event kali ini. And then kita juga bisa ngelakuin apa-apa. Oke, so basically, di situ yang terjadi adalah otak gue bisa lancar ngomong karena gue tahu tentang topiknya. Nah, jadi ketika otak lo ngalamin belibet dan susah mengekspresikan isi pikiran lo, mungkin yang pertama kali kemungkinan bisa menyebabkan masalah belibet ini adalah lo kurang tahu tentang topiknya. Nah, Bang, terus solusinya itu apa sih, Bang? Oke, gue bakal tulisin solusinya di sini. Yaitu adalah ini yang works bagi gue. Dan harusnya works juga bagi lo. Baca buku. Serius. Dulu, pertama kali kemampuan komunikasi gue itu terasah drastis, itu terjadi pas gue di usia 16 tahun. Oke. Waktu itu, kenapa gue bisa terasa drastis, Bang? Apakah gue itu ikut kursus komunikasi, atau apakah gue itu ikut sekolah komunikasi, atau apakah gue misalkan ngambil kuliah luar negeri komunikasi? Ya, pastinya enggak ya. Itu semua bisa terjadi karena gue itu latihan membaca buku. Jadi, simpel lagi nih. Dulu tuh penasaran banget. Kenapa sih manusia tuh bisa bertindak kayak demikian? Gue tuh penasaran banget dengan psikologi manusia. Bagi teman-teman yang mungkin udah kuliah jurusan psikologi, ada namanya behaviorisme. Behaviorisme itu mempelajari kenapa manusia berperilaku sedemikian rupa. Oke, kenapa lo kerja? Kenapa lo pilih pasangan daripada milih uang? Oke, kenapa lo milih apa? Kenapa milih apa? Jadi intinya itu mempelajari manusia. So basically, gue baca banyak banget buku psikologis yang ada. Sigmund Freud, Carl Jung, Fyodor Dostoevsky, Friedrich Nietzsche, filsafat juga beberapa gue pelajarin. Basically, gue baca banyak banget hal. Nah, setelah itu, gue tuh
pas ngomong sama orang, entah kenapa kayaknya ngerasa lebih nyambung aja. Gue bisa lebih banyak ngobrol sama orang-orang yang baru gue kenal, gue tahu apa yang harus gue tanyain, gue tahu apa yang harus gue omongin. Basically, otak gue tuh tahu harus ngomongin apa, atau harus menyampaikan apa. Kenapa bang? Karena membaca buku itu bikin lo memperluas isi pengetahuan pikiran lo. Anggaplah kayak otak lo tuh kayak perpustakaan yang dimana semakin banyak informasi yang dimilikin di perpustakaan itu, semakin banyak orang yang pengen datang dong ke perpustakaannya. Namanya perpustakaan, orang datang buat apa? Buat belajar. Bayangin lo datang ke perpustakaan dan lo nanya, Kak, di sini ada bukunya Meditasi Marcus Aurelius gak ya? Oh, nggak ada kak kita. Perpustakaan apaan sih nih? Kayak jadi ibaratnya otak lo tuh harus punya sesuatu untuk dibicarakan. Semakin banyak yang lo milikin informasinya, semakin lo bisa lancar dalam berbicara. Solusinya gimana? Baca buku. Dalam 30 hari ke depan, gue saranin, coba deh minimal-minimal setiap bulan, nggak usah banyak-banyak, baca satu aja buku yang memang lo bisa baca, lo nikmatin. Oke, seiring bertambahnya waktu, lo bisa namain sebulan misalkan 2 buku, 3 buku, pokoknya mulai baca buku. Oke, next one, penyebab dari kenapa lo ngalamin masalah belibet yang kedua. Ini gue sebut sebagai otak lo itu nggak tahu struktur bicara yang tepat. Oke, gini, pertama kali gue dulu kerja dalam dunia marketing, gue itu kerja sebagai seorang staff media sosial. Jadi gue belum masuk ke perusahaan yang tadi gue bilang di awal. Ini gue kerja di agensi kecil-kecilan. And then waktu itu, gue tuh cuma tahu tentang editing video, tentang syuting video, tapi gue kurang tahu tentang kenapa sih konten itu ya dibuat sedemikian rupa. Intinya, kenapa orang bisa percaya sama orang lain melalui konten media sosial. Itu kan psikologis sebenarnya. Okay? So, and then, pada suatu hari, gue lagi meeting bareng bos gue. Dan bos gue nanya, Jason, saya mau bikin personal branding juga dong. Kira-kira apa ya konten yang harus saya buat? Dan gue mikir, apa ya? Maksud gue tahu sih cara syuting video, gue tahu cara editing video. Tapi kalau misalnya ditanya konten apa yang perlu saya buat, itu kan lebih ke arah konten apa yang perlu saya buat agar audiens bisa percaya sama saya, tahu sama saya, mengasosiasikan saya dengan sesuatu. Yang sekarang gue bisa ngomong dengan lancar kayak gitu. Wow. Tapi dulu gue nggak bisa. Oke? Kenapa bang? Karena, ya pertama gue nggak tahu topiknya. And then, pas gue berusaha ngomong, omongan gue itu berantakan total. Oke, mungkin lo mikir kayak, bang, berarti ini karena lo nggak tahu topiknya dong bang? Yes, betul, gue nggak tahu tentang apa yang harus gue omongin, tapi coba lo garis bawahin deh, omongan gue berantakan total. Nah gini, omongan gue berantakan total, itu kenapa bang? Kenapa sesuatu itu berantakan? Gue bakal tanya ke lo, kenapa sesuatu itu berantakan? Karena sesuatu tersebut yang nggak rapi aja. Makanya dia disebut sebagai berantakan. Setiap hal itu selalu punya polar opposite. Polar opposite dalam artian adalah kebalikan total dari sesuatu tersebut. Hitam dengan putih, gelap dengan terang. Apalagi, kaya dengan miskin misalkan. Ganteng dengan jelek, cantik dengan jelek, kurus dengan gemuk. Intinya sesuatu itu selalu punya polar opposite atau kebalikannya, positif and negatif. Nah, di sini yang pengen gue bilang adalah ketika lo nggak bisa berbicara dengan terstruktur karena ya memang lo nggak punya struktur, simpelnya. Ya, lo berantakan gitu loh. Ini kebalikan total. Ketika lo berbicara terstruktur, itu berarti karena lo tahu cara berbicara tanpa tidak terstruktur. Oke, dapat ya? Jadi sekarang kuncinya adalah kita harus tahu dulu gimana caranya kita menstrukturkan omongan kitanya. Ingat, kalau lo berbicara dengan tidak terstruktur, itu karena apa? Karena omongan lo ya memang berantakan. Positif, negatif. Kenapa omongan lo berantakan? Karena lo nggak punya strukturnya. Lo nggak tahu cara ngomong dengan rapi dan mudah dipahami itu gimana. Tapi kalau lo tahu, ya berarti omongan lo bakal terstruktur. Nah, kuncinya bang, solusinya. Solusinya adalah lo harus ngikutin struktur bicara yang simple banget untuk digunakan yang bakal gue bahas. Ini gue sebut sebagai apa, kenapa, dan contohnya. Oke. Gue lagi meeting bareng klien dari agensi gue. Fun fact, gue juga punya agensi media sosial. Dulunya for enterprise, sekarang di rebranding jadi Stanley Agency. Dulu gue pernah punya klien, dia tuh di bidang wedding organizer.
Okay? And then, dia nanya ke gue, Jason, emang kenapa kita harus ngelakuin ads media sosial? Nah, di situ gue udah tahu tuh gue harus ngomong apa, gitu kan. Tapi gimana caranya gue ngemas apa yang gue tahu menjadi omongan yang mudah untuk dipahami? Oke, gue ngegunain waktu itu apa, kenapa, dan contohnya. Apanya adalah intinya apa sih yang harus gue omongin dalam satu kalimat. Oke, bayangin gini, pas lo di zaman kuliah lo diajarin untuk nulis 5 paper halaman. Oke, nanti kita nilai. Tapi di dunia asli, semua orang nggak punya waktu buat baca paper 5 halaman lo. Oke, setelah gue masuk dalam dunia profesional dan kerjaan, gue belajar bahwa semua orang harus selalu straight to the point. Mereka suka banget kayak gitu. Oke, intinya kalau bisa dalam satu paragraf, kenapa harus dalam satu halaman, gitu kan. And then gue bilang ke dia, karena itu bakal ningkatin sales dari ibu banget sih. Udah, oke. Karena itu bakal ningkatin sales dalam, ya, penjualan ibu banget sih. And then, bang, berarti yang gue perlu omongin adalah satu kalimat utama dari apa yang pengen gue omongin utamanya. Iya, betul banget. Jadi, tanya diri lo, intinya apa yang harus gue omongin dalam satu kalimat doang aja. Oke, misalnya selesai. Oke, berikutnya, gue lanjut ke bagian kenapa gue ngomong kayak gitu. Kenapa gue bilang ini bakal ningkatin sales dari klien gue. Oke, misalkan lo bilang, ya karena ads itu basically nawarin ke lebih banyak orang. Contoh, kalau kita nawarin ke 10 orang, mungkin yang beli cuma 1. Tapi kalau yang kita nawarin ke 100 orang, yang beli mungkin 10. 10 kali lipat lebih banyak. Nah, ads itu gunanya untuk itu. Jadi gue bisa bilang kayak gitu, misalkan. Oke, atau alasan dari kenapa gue ngomong opini utama gue. Nah, ada contohnya gak yang terakhir? Contohnya misalkan adalah, oh gini, saya tuh dulu pernah punya klien juga, Bu. Dia di bidang event organizer. Nah, sebelum dia mulai nge-ads waktu itu, penjualan itu sebulan mungkin dapat 5 klien lah. Itu dari pameran, dari canvassing brosur. Tapi setelah dia akhirnya ngelakuin ads media sosial dengan satu budget 100.000 per hari. Yang kedua, media ads kreatifnya kita siapin waktu itu dari Stanley Agency. So far, setelah dia ngelakuin itu, meeting ads tersebut, klien tersebut itu mengalami peningkatan klien sebanyak 10 kali lipat. Jadi di penjualan di next month itu naik drastis banget. Ini sih untuk portofolionya Ibu ya, dari hasil ads-nya yang udah kami kumpulkan. Nah basically, gue pengen garis bawahin adalah, lo jangan lihat gue ngomong apanya, tapi lihat strukturnya. Oke, apa, kenapa, dan contohnya. Intinya, setiap kali lo ditanya opini lo, atau mungkin gimana pandangan lo, selalu mulai dari apa, lanjut dengan kenapa, dan baru terakhir masukin contoh nyatanya, atau contoh aslinya. Oke, so that's the second one, itu yang kedua. Dalam 3 hari ke depan, bang gimana cara gue ngelatihnya? Simple, setup kamera kayak gue sekarang. Kedua, diam depan kamera. Ketiga, ngomong bebas apapun. Kayak lo nanya diri lo aja. Gimana hari gue hari ini? Jawab dengan apa, kenapa, dan contohnya. Atau misalkan kayak, lo udah lagi baca buku, gitu kan. Misalnya let's say lo baca buku Fyodor Dostoevsky. Dan lo bisa nanya tuh, oke? Kayak ngomong depan kamera aja. Lo setuju gak sih sama Fyodor Dostoevsky? Gue kurang setuju sih. Kenapa? Karena gue itu bla 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 bla. Nah, contohnya, gue dulu pernah bla bla bla. Jadi lo ngomong depan kamera. Ketika lo membiasakan diri lo ngomong depan kamera dengan struktur tersebut, otak lo secara otomatis bakal terbiasa untuk berbicara dalam struktur apa, kenapa, dan contohnya. By the way, tips kedua ini paling powerful banget. Salah satu dari member kita di Stanley Academy, Bro Sunario, itu berubah das banget sebagai seorang konsultan ketika pakai teknik ini. Jadi ini powerful banget. Next one, ketiga. Bang, apalagi yang bikin gue ngomong dengan belibet dan susah bicara dengan jelas. Ini menarik. Karena gue gak ngelakuin ini, tapi dulu gue ngelakuin ini, dan ini ngerubah drastis banget kemampuan berbicara gue. Ini gue sebut sebagai filler and slower. Bang, apa sih itu filler dan slower? Filler itu artinya adalah pengisi atau kata-kata pengisi. Contoh, misalkan lo ngomong kayak gini, halo teman-teman semuanya, pada hari ini itu kata-kata pengisi. Kalau slower, sebenarnya gue lebih mengacu kepada lo ngomongnya terlalu cepat. Dulu pas lagi di zaman SMP, gue tuh payah banget dalam ngelakuin presentasi. Sekarang gue jadi seorang public speaker, diundang ke kampus, ke institusi, ke perusahaan untuk training,
dalam bidang komunikasi. Dan gue bisa bilang bahwa skill komunikasi gue tuh nggak banyak berubah drastis banget kok semenjak gue di zaman SMP. Kecuali untuk pengetahuan yang gue milikin. Yes, gue tahu lebih banyak hal sekarang. Tapi cara gue ngomong itu nggak jauh beda dari zaman gue SMP. Cuman beberapa hal doang yang menjadi pembedanya. Pertama, gue berbicara tanpa kata pengisi. Yang kedua, gue berbicara dengan lebih pelan terkadang. Oke, di video YouTube gue sengaja cepetin karena banyak orang yang komen kayak, "Bang, jangan kelamaan dong." Iya, kayak emang aslinya kalau dalam event offline lo ngomongnya nggak secepat kayak gini. Tapi gara-gara gue harus berkompetisi dengan para TikToker yang selalu ngomongnya tuk 3 detik, langsung isi poin 1 2 3. Jadi zaman sekarang perhatian orang itu udah mirip banget kayak ikan mas. Jadi gue harus ngomong lebih cepet. Gak percaya? Cari penelitian. Human modern is now have the same focus average time as a golden fish. Waktu fokus orang zaman sekarang mirip kayak ikan mas. Cari deh. Okay? And the point is, yes, gue ngomong lebih cepat sekarang, tapi kalau dalam event offline, pasti gue ngomong lebih pelan. Bang, kenapa? Ketika lo berbicara dengan lebih pelan, lo tuh ngasih waktu untuk otak lo bisa berbicara lebih lancar, karena dia tahu harus ngomong apa lagi. Basically gini, bayangin otak lo, itu kayak lagi masak. Dia seorang pasangan gitu kan, seorang istri yang lagi masak. Ketika lo bilang ke istri lo, Cepetan dong, udah lapar. lama-lama dia bisa ngamuk kan. Dia bisa kayak langsung ngambil sendok gitu kan, ngomong apa kamu? Akhirnya jadinya masakan ya, nggak dimasak. Ujung-ujungnya artinya adalah lo ngeblank, oke? Karena otak lo udah males, nggak tahu lagi harus ngomong apa. Nah itu ketika lo ngomong terlalu cepat. Ketika lo ngeburu-buru otak lo untuk berbicara dengan cepat, otak lo bingung harus ngomong apa dan pada akhirnya lo ngalamin masalah ngeblank. Bang, kok lo ngomongnya cepet dan lo ngomongnya lancar? Yes, karena ketika otak lo udah terbiasa untuk berpikir cepat, dia bisa ngomong dengan lebih cepat, bisa lebih lancar. Gue dulu nggak ngomong secepat ini, dan gue nggak bisa. Sekalinya gue ngomong dengan cepat, gue bakal ngeblank. Tapi ketika gue terbiasa, gue harus ngomong dengan pelan dulu biar otak gue terbiasa lancar dalam berpikir. Nah, lama-kelamaan lo baru deh bisa nyusun kecepatan bicara lebih tinggi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, cuman the point is, ketika lo baru awal banget latihan dalam berbicara atau berkomunikasi, bicara dengan lebih pelan, itu bakal ngebantu lo untuk berbicara dengan lebih lancar tanpa belibet. Next one adalah menghilangkan kata-kata pengisi. Well, kata-kata pengisi itu sebenarnya nggak terlalu berhubungan secara langsung dengan belibet. Dalam artian gini, nggak berarti lo tuh ngomong tanpa kata-kata pengisi bakal nyembuhin masalah belibet lo. Tapi yang gue bilang adalah, kata-kata pengisi bisa menciptakan persepsi belibet. Intinya gini, ketika orang nggak paham apa yang lo omongin, mereka bakal mikir lo belibet. Padahal belum tentu belibet. Kata-kata pengisi itu bikin pesan lo kesannya belibet karena itu bikin orang susah paham. Contoh, halo teman-teman semuanya. Pada hari ini, tapi kalau gue bilang, halo teman-teman semuanya, pada video hari ini kita bakal ngebahas pesan gue sama percis. Oke, yang beda adalah gue hilangin kata-kata pengisi dan isinya cuman kalimat yang pengen gue sampaikan doang. Now the point is, ketika lo ngomong tanpa pakai kata-kata pengisi dan lebih pelan, itu bakal bikin pesan lo jadi lebih jelas. So, ini 3 hal yang bisa lo lakuin dalam 30 hari ke depan. Tahu topik yang harus dibicarakan, punya struktur, berbicara tanpa kata-kata pengisi dan lebih pelan. Yang ketiga hal ini bakal bikin skill komunikasi lo ningkat drastis banget. By the way, kalau lo pengen serius ngasah skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan, well, gue punya program yang tepat banget bagi lo. Namanya Communication Mastery. Ini penjelasannya. By the way teman-teman, sorry banget ngeganggu fokus kalian, tapi kalau misalkan kalian semuanya capek sama kondisi komunikasi kayak gugup, grogi, minder, belibet, dan gak pernah bisa berubah, dan kalian butuh satu momen aja buat ngerubah semua ini, atau latihan bagi skill komunikasi kalian, gue punya sebuah program yang bakal ngerubah skill komunikasi kalian banget, karena program ini juga udah ngebantu 1.300 teman-teman lain dari seluruh Indonesia untuk mengubah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari. Program ini namanya Communication Mastery. Di sana teman-teman bakal belajar skill komunikasi, kayak leadership communication, sales communication, karisma, storytelling, public speaking, komunikasi persuasif, retorika,
dan masih banyak banget lainnya. Intinya semua skill komunikasi yang lo perluin dalam kehidupan komunikasi lo. Semua ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee by the way, yang artinya kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo nggak ada perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Setiap bulannya kita juga bakal ada live teaching di Zoom, jadi bakal tatap muka langsung sama gue di Zoom, yang ini bakal berlangsung seumur hidup lo, karena ini bisa diakses seumur hidup programnya. Jadi kalau misalnya lo pengen cek programnya dan siap untuk melangkah next step berikutnya untuk mengupgrade skill komunikasi lo bisa cek aja programnya di pin komentar di bawah. Thank you banget semuanya.